Shalom keluarga damai, puji Tuhan hingga saat ini kita merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita melalui penyertaannya dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini melalui program Sapaan Damai Sejahtera hari Selasa 11 Agustus 2026 kita akan sama-sama belajar tentang mengasihi kaum yang lemah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami punya Allah yang setia dan mengasihi kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai hidup kami masing-masing. Saat ini kami mau belajar menyalurkan kasih Tuhan kepada kaum yang lemah di sekitar kami. Berkati renungan kami hari ini, kiranya dapat terus menguatkan dan membangun iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats Alkitab hari ini terambil dari Amsal 19 ayat 17. Demikian bunyinya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dan Amsal 11 ayat 25 yang berbunyi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sobat Semas, ada sebuah kisah demikian. Sebut saja Pak Hadi mendorong gerobaknya dengan pelan. Malam itu hujan turun deras sekali. Dagangannya masih sisa 5 bungkus nasi. Hatinya sedih karena uang untuk bayar sekolah anaknya besok belum cukup. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, Pak Hadi melihat seorang kakek basah kuyup dan kakek itu memeluk lututnya karena kedinginan. Pak Hadi berhenti, dia mendekati kakek itu dan memberikan 2 bungkus nasi hangat yang masih ada dan serta secangkir teh panas dari termos kecilnya. Dia bilang, makanlah Pak, biar badan hangat. Kemudian Pak Hadi juga tersenyum dengan ramah menolong kakek itu. Kemudian kakek itu menerima makanan dengan tangan yang bergetar dan mata berkaca-kaca. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Pak Hadi lalu melanjutkan perjalanannya pulang. Sesampainya di rumah, istri Pak Hadi menyambut dengan cemas. Lalu Pak Hadi tetap tenang dan bersyukur. Ia yakin apa yang ia beri karena Allah tidak akan sia-sia. Baru saja Pak Hadi duduk, pintu rumahnya diketuk orang. Seorang pria bermobil mewah berdiri di luar. Kemudian pria itu bertanya, apakah ini rumah Pak Hadi sang penjual nasi? Siang tadi anak buah pria ini memesan nasi box untuk acara kantor, tetapi alamatnya salah. Dan pria itu baru ingat dan melacak penjual nasi keliling dengan ciri-ciri yang mirip. Saya pesan 100 nasi bungkus untuk acara besok pagi. Ini uang mukanya, kata pria itu, sambil menyerahkan amplop tebal berisi uang tunai yang jumlahnya 10 kali lipat dari modal harian Pak Hadi. Pak Hadi tertegun, air matanya tumpah, dan ia sadar bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan lewat sebungkus nasi telah dibalas Tuhan berlipat ganda pada malam itu juga. Sobat Samas, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari ayat yang kita baca tadi dan dari kisah yang tadi kita dengar. Yang pertama, untuk berbagi kasih tidak perlu menunggu kondisi hidup kita berkecukupan atau menunggu kita kaya. Kita bisa membaginya mulai saat ini dengan motivasi yang benar, dengan niat yang baik untuk menolong orang lain. Yang kedua, memberi tidak akan membuat kita menjadi berkekurangan. Justru Tuhan akan melipat gandakan berkat untuk kita jika kita menjadi saluran berkat, seperti ayat yang kita baca tadi dalam Amsal 11 ayat 25. Yang ketiga, berbagi kasih bisa kepada siapa saja di sekitar kita, di mana kita melihat bahwa orang itu memang membutuhkan bantuan, terutama bagi orang-orang yang lemah,
yang memang membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Kita bisa menolong orang itu dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Dan yang keempat, dalam hal memberi, tidak perlu orang lain mengetahui perbuatan kita tersebut. Seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 3 dan 4, demikian bunyinya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu, supaya sedekahmu itu tersembunyi di dalam rahasia, dan Bapamu yang melihat tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Jadi ketika kita memberi, hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Tidak perlu kita menceritakannya kepada orang lain. Yang kelima, ketika kita memberi seperti kitab yang terbuka, kita menyatakan bahwa Kristus hidup di dalam kita dan mereka menerima kasih Kristus itu. Jadi kita bisa menjadi saluran berkat dan orang tersebut melihat Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan luar biasa. Dari anugerah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma, Tuhan juga memberikan berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Hingga saat ini, kita merasa berkecukupan. Marilah kita meresponinya dengan menjadi manusia yang menghargai sesama, mengasihi sesama, terutama menjadi saluran berkat bagi mereka yang lemah dan yang sangat membutuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan hari ini, mengingatkan kami untuk selalu bersyukur. Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Dan kami harus mengingat sesama kami yang membutuhkan bantuan. Jadikan kami Tuhan saluran berkat-Mu, sehingga orang lain pun bisa melihat Kristus dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ketika kami salah dan kurang peka terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, namun kami belum tergerak. Dan biarlah kami Tuhan saat ini diingatkan untuk kami bertindak benar ya Tuhan, melakukan sesuatu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Berkati kami ya Tuhan, untuk kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkati kami melalui renungan ini, biarlah kami terus belajar untuk mengasihi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami agar senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.